Halo, perkenalkan nama saya Marina Fortuna Carmelu Ngubelan. Di modul yang ke-8 ini, saya akan menampilkan data dari tabel dengan Eloquent. Nah, di sini ada data karyawan yang masih berbentuk list. Saya akan membuatnya dalam bentuk tabel. Kita langsung saja buka log Visual Studio Code. Nah, di karyawan.bat.php ini, di sini saya hapus dulu yang ini ya. Kita hapus. Nah, di sini kita masukkan scriptnya, table, kemudian tr, enter, th, nama, slash th, alamat, slash th, kemudian th, opsi ya, opsi, kemudian tutup slash tr. Dan selanjutnya di sini kita slash th, tutup tbody, kemudian enter, add for each variable karyawan as variable k, kemudian enter, tr, td, kemudian variable k, nama, tutup slash td, selanjutnya td, variable k, alamat, tutup slash td, kemudian td, a, ref sama dengan karyawan, edit. Nah, di sini masih warna putih, jadi saya lupakan tanda ini ya, edit. Kemudian di sini slash tutup buku kurung kurawal, kemudian variabel k, id, kemudian di sini edit slash a. Nah, sama juga seperti ini, tinggal kita gantikan editnya dengan hapus. Kita enter di sini. Nah, ref sama dengan karyawan, ID di sini kita hapus A-nya, kita ganti dengan hapus. Kemudian tutup slash td. Nah, kemudian tutup lagi slash tr. Selanjutnya kita tutup add for each. Nah, kemudian enter lagi. Kita enter, kita tutup ya slash tbody-nya, tbody yang tadi kita buka. Nah, kemudian enter lagi, kita tutup lagi slash table-nya. Oke, di sini saya rapikan lagi dulu. Nah, kemudian kita kontrol save all. Nah, di sini sudah, kita periksa lagi body table. Oke. Kemudian selanjutnya kita save all. Kita kembali ke browser. Coba di sini saya refresh.
Nah, teman-teman sudah berubah datanya, tampilannya di sini. Nah, di sini selanjutnya untuk opsi edit dan hapusnya belum bisa karena belum membuat view dan rootnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat insert data dengan Laravel. Di sini saya akan membuat sebuah tombol input karyawan baru di bagian bawah data karyawan ini. Nah, selanjutnya kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini kita buka di karyawan.blade. Nah, kita ketik di bawah data karyawan ini ref sama dengan slash karyawan tambah tambah kemudian input karyawan baru. Nah, kemudian tutup /a. Nah, selanjutnya kita save all. Kemudian kita buka kembali browser. Selanjutnya kita refresh. Nah, sudah muncul input karyawan baru di sini. Nah, coba di sini kita tambahkan BR karena BR. Oke, dia sudah muncul di bawah ya, input karyawan barunya. Nah, selanjutnya kita akan buat web dan root baru di karyawan. Nah, kita buka Visual Studio Code di web.php. Kita akan membuat root baru di root ya, di web.php. Nah, di sini saya tambahkan root baru yaitu root titik dua kali get karyawan terus tambah k, kemudian app http controller. Nah, di sini app tambah k. Kemudian titik koma di sini. Selanjutnya save all. Nah, kemudian kita buka, karena sudah buat rootnya, kita buka karyawan controller di controller. Di karyawan controller. Nah, di sini kita tambahkan fungsi baru yaitu fungsi tambah. Kita ketik public function tambah k. Kemudian di sini enter lagi. Kemudian enter. Return view tambah k. Selanjutnya titik koma di sini. Nah, kemudian kita save all. Control save all. Sekarang saya akan buat view tambah. Di sini di sini sudah ada input karyawan baru, tetapi belum bisa ya input karyawan barunya. Masih not found karena belum bisa menyimpan. Kita sudah buat input barunya tetapi belum bisa simpan atau kita menambahkan data input barunya. Jadi di sini saya akan membuatnya satu kali supaya bisa kita input baru dan bisa menyimpannya satu kali. Nah, kita kembali ke web.php. Kita tambahkan lagi satu root yaitu root
rekrut titik 2 kali pos Fakuro karyawan slash store K, kemudian sama app http-nya nah oke, di sini store K, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita save file, kita buka lagi karyawan controllernya, kita tambahkan fungsi lagi, fungsi store-nya, public function store K, kemudian request variable request. Oke, di sini selanjutnya kita enter. Nah, di sini kita buka lagi. Nah, kita karyawan titik 2 kali create, kemudian enter. Nah, di sini nama sama dengan variable request, kemudian nama, alamat, request, alamat, kemudian alamat ya. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan titik koma di sini. Nah, kemudian di sini return redirect. Oke. Slash karyawan, kemudian titik koma. Oke, selanjutnya kita kontrol save all. Nah, kemudian di sini sudah. Selanjutnya kita ke model karyawan. Nah, di sini kita tambahkan protected variable fill able, kemudian sama dengan petik 1 ya. Petik 1 nama, kemudian koma, petik 1 alamat. Oke, kemudian kita save file. Nah, kita buka kembali browser, kita refresh. Oke teman-teman, maaf di sini saya lupa membuatkan view tambahnya. Jadi kita kembali ke visual, kita buat lagi view tambahnya. Oke, di sini kita tambahkan di view ya. Oke, kita tambahkan k.blade.php. Oke, di sini tanda seru tab. Nah, oke, di sini yang ke-10 kita ketikkan href sama dengan slash karyawan kembali kemudian slash a, selanjutnya enter.
Kemudian di sini from method sama dengan post, kemudian action karyawan start di sini di sini petik 2 ya, bukan petik 1, petik 2. Oke, start car, kemudian tutup B. Nah, selanjutnya enter CSV file. Oke, kemudian di sini nama petik 2 BR input name dengan nama tipe sama dengan text required, kemudian BR. Ntar selanjutnya alamat BR, text area name sama dengan alamat, kemudian text area, kemudian input type sama dengan submit value, kemudian simpan. Selanjutnya form. Oke, kita Ctrl S. Nah, selanjutnya coba kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, oke teman-teman, sudah muncul karyawan tambahkannya di sini. Di sini coba saya tambahkan satu nama, yaitu Bunda. Alamatnya Argos. Kemudian di sini saya coba simpan. Oke teman-teman, sudah berhasil menginput satu karyawan baru, yaitu Bunda dengan alamat Argos. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan membuat validasi from input. Nah, di sini kita langsung saja buka Visual Studio Code. Oke teman-teman, nah di sini kita langsung saja ketik di sini, kita add if variable errors, kemudian hash buka nama, kemudian enter, buka kurung awal 2 kali, variable errors first, kemudian nama. Nah, selanjutnya enter, add and if. Oke, di sini tambah kurung awal. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita enter, kita add if kurung variable errors, kemudian hash petik 1 alamat
Nah, enter lagi. Variable errors first, kemudian alamat. Nah, selanjutnya enter. Nah, di sini add and if. Kemudian kita save all. Nah, recurrent yang di sini hapus, kita hapus dulu. Kita save all. Nah, selanjutnya kita ke karyawan controller. Nah, kita ketik di atas sini. Nah, di sini kita enter. Kita ketikkan variable this validate, kemudian request nama dengan required, kemudian alamat sama dengan ketik 1 required. Kemudian di sini tambahkan titik koma. Nah, selanjutnya kita save all. Nah, kemudian kita kembali buka browser. Nah, di sini kita refresh. Nah, kita klik di input karyawan. Oke, di sini saya coba refresh. Nah, kemudian di sini kita lepas kosong saja, kita langsung klik simpan. Nah, di sini sudah muncul errornya the name file is required, nama. Jadi artinya namanya tidak boleh lepas kosong dan namanya harus diisi ya. Jadi misalnya saya tambahkan lagi Tegar Ananda Ketapang. Oke, simpan. Nah, sudah berhasil input satu nama Tegar Ananda dengan nama Ketapang. Oke, yang sekarang kita akan update data dengan Eloquent. Kita buka visual. Nah, kita akan tambahkan satu root di web. Nah, di sini kita tambahkan root get karyawan edit k, kemudian ID, kemudian app http controller. Oke, kemudian add edit k, kemudian titik koma. Selanjutnya kita save all. Nah, kemudian kita ke karyawan controller. Nah, kita tambahkan fungsi edit di sini, public function edit k, kemudian variable ID. Nah, di sini kita enter. Nah, kemudian kita variabel karyawan sama dengan karyawan kedua fin kurung variabel ID. Nah, selanjutnya titik koma, kemudian return view edit k, koma karyawan sama dengan
variabel karyawan, kemudian titik koma. Selanjutnya kita save all. Nah, selanjutnya kita buat view baru, yaitu view edit. Di sini kita tambahkan view edit k ya, edit k .blade.php. Enter. Nah, di sini enter. Di sini kita X dulu. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita ketikkan href sama dengan slash karyawan kembali enter. Form method post action sama dengan karyawan slash update kemudian update k ya, update k karyawan update k slash variabel karyawan kemudian ID kita tutup. Nah, selanjutnya kita enter csrf file, kemudian di sini buka kurung. Nah, di sini f-nya kecil ya, saya salah mengetikkan f-nya kecil, kemudian enter nama br input name sama dengan nama, tipe sama dengan text, value sama dengan karyawan, variabel karyawan nama, kemudian oke, di sini kita enter. Selanjutnya yang sama alamat kemudian br. Nah, di sini kita harus tutup lagi tanda. Oke. br text area name sama dengan alamat, kemudian di sini tutup lagi, enter input tipe sama dengan submit, value sama dengan simpan. Kemudian nah, di sini kita tambahkan untuk yang di namanya di sini kita tambahkan add if kurung variabel errors has kurung ketik satu nama, kemudian kurung kurawal 2 kali variabel errors, kemudian first tutup. Di sini kita kan nama kita ketik if errors has nama, kemudian
errors. First, selanjutnya first nama, kemudian tutup at and if, kemudian br. Nah, selanjutnya di bawah lagi di sini kita tambahkan at if variable errors has alamat, kemudian di sini variable errors first alamat, kemudian and at and if, kemudian at and if untuk br. Di sini karyawan nama di sini kita tambahkan lagi variabel karyawan alamat tutup, kemudian slash text area, kemudian if if. Selanjutnya kita save all, control save all. Nah, kemudian di sini kita akan buat root baru lagi di web.php. Kita buat satu root lagi. Kita menggunakan root titik dua kali code buka kurung petik 1 karyawan slash update k, kemudian slash update k slash id, kemudian app http controller Ctrl V, kemudian di sini update k kita ganti dengan update k petik 1 kemudian titik koma. Selanjutnya kita ke karyawan controller, kita buat fungsi baru yaitu fungsi update. Di sini kita tambahkan public function update k, kemudian variabel id request, kemudian variabel request, kemudian di sini kita enter, kemudian this variable this validate kurung request,
kemudian enter nama, di sini required, kemudian enter. Selanjutnya alamat sama dengan required, kemudian di sini kita tambahkan titik koma. Selanjutnya di sini kita variabel karyawan, nama karyawan sama dengan karyawan titik 2 kali fin buka kurung variabel ID, kemudian titik koma. Selanjutnya karyawan nama sama dengan variabel request nama, kemudian titik koma. Selanjutnya yang sama, kemudian enter. Karyawan kita ganti dengan alamat, request alamat. Selanjutnya karyawan, enter karyawan, save, kita ke kurung, kemudian titik koma. Selanjutnya return, redirect, kemudian titik 1 / karyawan. Selanjutnya titik koma, kemudian di sini kita save file. Oke. Kemudian kita ke browser, kita coba untuk refresh. Oke, selanjutnya di sini saya coba untuk mengedit Tegar Ananda, kita edit. Nah, di sini saya coba menggantikan alamat Tegar Anandanya menjadi Bena Tercinta. Nah, coba simpan. Oke, sudah berhasil kita mengubah atau mengedit Bena Tercintanya dari nama karyawan Tegar Ananda. Nah, selanjutnya untuk hapus, kita kembali lagi ke visual. Kita buat root baru. Nah, di sini kita tambahkan root titik 2 kali gap buka kurung petik 1 / karyawan hapus k, kemudian ID petik 1 app http controllers, kemudian di sini tambahkan koma. Selanjutnya di sini add hapus k, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita ke karyawan controller. Nah, kita buatkan tambahkan satu public function baru, yaitu public function hapus, kemudian buka kurung variabel ID. Nah, kemudian kita enter, kemudian di sini variabel karyawan sama dengan karyawan, kemudian titik 2 fin kurung variabel ID. Nah, kemudian titik koma. Selanjutnya variabel karyawan, kemudian hapus titik koma, kemudian slash return redirect buka kurung karyawan titik 1, kemudian
titik koma, slash, lalu kita return redirect, buka kurung, kemudian titik koma, selanjutnya kita save all. Oke, kita kembali ke browser, kita coba untuk refresh. Nah, di sini saya coba untuk menghapus Tegar Ananda. Oke, sudah berhasil saya menghapus Tegar Ananda. Sekarang saya coba lagi untuk menghapus Caroline-nya. Kita coba hapus. Oke, Caroline-nya juga sudah terhapus. Berarti saya sudah berhasil membuat tombol edit dan hapusnya. Oke, selanjutnya saya akan membuat soft delete pada Laravel. Soft delete adalah fitur dari Laravel untuk membuat penghapusan data sementara. Kita bisa menghapus data pada tabel, tetapi data tersebut tidak benar-benar langsung terhapus. Datanya masih tersimpan dalam tabel, tetapi tidak tampil lagi. Ibaratkan kita memasukkan data ke tong sampah, namun data yang dimasukkan ke tong sampah tersebut bisa kita tampilkan kembali, atau bisa juga kita hapus permanen. Oke, langsung saja. Cara menggunakan soft delete. Di sini saya sudah membuat tabel baru, yaitu tabel guru. Nah, di sini saya membuatnya menggunakan migration seperti pada tutorial yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membuat untuk menampilkan data. Kita buat root baru. Di sini root titik 2 gap kurung petik 1 guru, kemudian di sini app http controllers, kemudian guru controller app index G. Nah, kemudian titik koma, selanjutnya kita save file. Nah, di sini kita akan buat kontrolernya php artisan. Sorry, ini kayak enter. Oke, php artisan make controller guru controller dan enter. Kita menunggu hingga prosesnya selesai. Oke, successfully. Kita buka guru controllernya. Oke, nah di sini kita buat fungsi baru, yaitu public function index G, enter. Kemudian variabel guru sama dengan guru cek 2 al, kemudian enter. Nah, selanjutnya return view kurung guru, kemudian variabel guru, kemudian titik koma. Nah, di sini kita tambahkan
seperti pada karyawan controller. Nah, kita tambahkan use app models. Kita tambahkan di sini. Nah, app controllers guru .2. Oke, selanjutnya save as. Nah, setelah itu kita buat models gurunya di PHP Artisan make model guru. Oke, selanjutnya di sini guru.php. Kita hapus ini. Kemudian kita tulis protected variable table karyawan kemudian titik koma. Nah, selanjutnya di sini juga protected fill nama alamat Oke. Selanjutnya kita Ctrl S. Nah, kita buat view baru yaitu view guru. Di sini kita buat view guru guru dot blade dot php. Oke. Nah, selanjutnya ini kita tanda seru. Nah, selanjutnya di sini href sama dengan guru data guru kemudian /a enter href sama dengan /guru trash tong sampah selanjutnya table kemudian head tr th nama oke. Namanya kita ganti dengan umur. Kemudian di sini kita gantikan dengan opsi. Nah, selanjutnya tutup /tr. Kemudian tutup /thead. Oke, selanjutnya tbody. Kemudian add for each
variabel guru as variabel g, kemudian enter tr, kemudian td, variabel g, nama, di sini kita gantikan dengan umur, kemudian /th. Oke, selanjutnya a href sama dengan guru hapus, kemudian variabel g, kemudian id, hapus. Oke, selanjutnya tutup /th, kemudian add and for each, kemudian stbody, selanjutnya stable. Oke, kemudian di sini kita rapikan. Oke, selanjutnya kita Ctrl S. Nah, setelah itu kita ketik php artisan server, Nah, sudah. Selanjutnya kita buka localhost. Ini kita tab baru. Kita ketikkan localhost /8000/guru. Oke, teman-teman, sudah muncul datanya di sini. Oke, selanjutnya saya akan membuat tombol hapus sementara. Nah, kita kembali ke visual, buka guru.blade.php. Nah, kita akan buat root baru. Kita buka web. Ini kita X saja dulu. Oke, di sini kita tambahkan root baru. root .2 dua kali, get, kemudian kekurung /guru hapus g id, kemudian di sini app http controllers, kemudian di sini add hapus g, kemudian petik 1, selanjutnya titik koma. Nah, selanjutnya kita save all. Nah, kita buka di guru controller. Kita akan tambahkan public function baru. Di sini saya oke. Selanjutnya kita di sini public function hapus g, kemudian variabel id, kemudian enter. Selanjutnya
variabel guru sama dengan guru fin variabel id, kemudian titik koma, kemudian variabel guru, kemudian delete, kemudian return redirect guru, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita save file. Nah, setelah itu kita ke models guru. Nah, di sini kita tambahkan use illuminate. Nah, di sini kita copy, kita enter. Nah, Eloquent di sini soft delete. Kita tambahkan soft delete. Oke, selanjutnya titik koma. Nah, kemudian di sini kita berikan protected variabel date sama dengan deleted, kemudian add, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita save all. Nah, selanjutnya kita buka browser. Kita coba untuk menghapus salah satu nama, yaitu Nando. Kita hapus. Oke, saya sudah berhasil menghapus datanya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data yang telah dihapus di tong sampah. Nah, kita buat root baru, yaitu root trash. Kita tambahkan root lagi, root titik 2 kali, get buka kurung, kemudian guru slash trash, kemudian ketik 1 app http controllers, kemudian add trash, selanjutnya titik koma. Nah, kemudian kita save all. Selanjutnya kita ke guru controller. Nah, di sini kita tambahkan public function trash, kemudian buka kurung, tutup kurung, enter. Selanjutnya enter. Kita slash mengambil data guru yang dipilih. Oke, kemudian enter variabel guru, kemudian sama dengan guru titik 2 only traced, kemudian ke kurung get ke kurung, kemudian titik koma, enter. Selanjutnya return view buka kurung petik 1 guru underscore trash, kemudian petik 1 koma petik 1 guru, kemudian sama dengan variabel guru, kemudian titik koma. Selanjutnya kita save all. Kemudian kita buat view baru. Di view, di sini kita tambahkan view baru, yaitu
guru underscore trust dot blade dot php, enter. Nah, selanjutnya di sini di sini ahref sama dengan guru data guru, kemudian kemudian br, enter. Selanjutnya ahref sama dengan guru trust, kemudian tong sampah, kemudian enter. Selanjutnya br, kemudian ahref sama dengan guru, kemudian kembalikan underscore semua, kembalikan semua, kemudian kembalikan semua, kemudian /a, kemudian br. Selanjutnya enter. Ahref sama dengan /guru hapus permanen semua. Di sini s-nya kecil saja, semua, kemudian hapus permanen semua, kemudian /a, kemudian br. Nah, selanjutnya enter, kemudian table, kemudian thir, kemudian enter, tr, kemudian th, nama, kemudian th, kemudian th, kemudian umur, kemudian /th, kemudian di sini tr, kemudian di sini karena sudah buka tr, di sini tutup /tr. Selanjutnya enter. Selanjutnya tutup juga ya, kemudian t-body add for each, kemudian guru s variabel g, kemudian tr, selanjutnya td. Oke, di sini saya sudah mengetikkannya. Selanjutnya kita Ctrl S. Nah, kemudian kita buka browser. Di sini saya coba refresh kembali. Nah, kita klik di tong sampah. Oke, teman-teman, sudah muncul tampilan tong sampahnya. Di sini ada kembalikan semua, hapus permanen semua, restore, dan hapus. Nah, kita kembali. Coba di sini saya menghapus Shakira Hikal. Nah, sudah berhasil menghapus. Di sini kita akan melihat di tong sampahnya. Nah, di sini ada Shakira Hikalnya. Jadi nanti ada restore dan hapus. Selanjutnya di sini saya akan membuat restore data yang dihapus. Kita buka Visual Studio Code. Nah, di web kita buat root baru. Root titik 2 kali get, buka kurung, petik 1 guru, maaf huruf kecil ya, root titik 2 kali get, buka kurung, petik 1 guru,
kemudian kembalikan buka kurung ID. Selanjutnya ketik 1 app http controllers, kemudian di sini add kembalikan, kemudian di sini titik koma. Nah, selanjutnya kita Ctrl S, kemudian kita ke guru controller. Nah, di sini kita tambahkan fungsi baru, yaitu fungsi kembalikan, public function kembalikan, kemudian ke kurung variabel ID, selanjutnya enter, kemudian di sini variabel guru sama dengan guru titik 2 only traced, kemudian di sini where ID variabel ID, kemudian titik koma. Selanjutnya guru restore, kemudian titik 2, selanjutnya return redirect ke kurung petik 1 guru trash, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita Ctrl S, kemudian kita coba kembali ke browser. Nah, di sini kita coba refresh. Nah, kita coba restore satu data, yaitu nama Elda Tremblay. Nah, kita kembali ke data guru. Oke, sudah berhasil kita restore Elda Tremblay. Nah, selanjutnya kita akan mau restore semua data sekaligus. Nah, langkahnya kita buat web baru lagi, root baru maksudnya. Root titik 2 dua kali, get buka kurung petik 1 guru, kembalikan, jangan lupa slash di sini. Kemudian di sini kembalikan underscore semua, kemudian app http controller. Nah, selanjutnya add kembalikan underscore semua, kemudian titik koma. Selanjutnya kita Ctrl S, kita ke guru controller, kita tambahkan fungsi baru lagi di sini, fungsi kembalikan semua. Kita public function, di sini public function kembalikan semua, underscore ya, underscore semua, kemudian enter. Selanjutnya di sini variabel guru sama dengan guru titik 2, sama ya, kita copy saja dari sini. Nah, guru. Nah, traced. Nah, di sini kita hapus. Oke, titik koma. Selanjutnya variabel guru
restore, kemudian selanjutnya titik koma, nah enter, kemudian return, redirect, ketik 1 slash guru trash. Kemudian kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita buka browser, kita coba refresh. Sudah di sini saya coba menghapuskan 4 data, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di tong sampah. Di sini semuanya data ini saya akan mencoba untuk kembalikan semua. Kita lihat di data guru. Sudah berhasil saya mengembalikan semuanya. Kita lihat kembali di tong sampah, sudah tidak ada lagi data yang tersimpan di tong sampah karena sudah saya kembalikan. Nah, selanjutnya kita akan menghapus permanen error atau permanen data yang telah dihapus. Kita buat lagi root baru. Di web. Di sini agak sedikit ribut. Root .2 kali get, kemudian guru hapus, kemudian hapus permanen underscore semua, kemudian app http controller. Selanjutnya add hapus permanen underscore semua. Petik 1, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita Ctrl S, kemudian kita ke controller. Nah, selanjutnya di sini kita buat fungsi baru, public fungsi hapus permanen, public function hapus underscore permanen, kemudian variabel ID, kemudian enter. Selanjutnya variabel guru, di sini enter, kemudian tracer where petik 1 ID, variabel ID, kemudian di sini guru, force delete, kemudian titik koma. Selanjutnya return, redirect, kemudian guru trash, kemudian titik koma. Selanjutnya kita save all. Nah, kemudian kita buka browser, kita coba refresh. Nah, di sini kita coba untuk menghapus. Nah, kita hapus lagi. Nah, kalau kita hapus satu-satu seperti ini lumayan lama. Kemudian kita coba hapus saja semua. Nah, kita coba ke tong sampah. Kemudian kita hapus permanen semua. Sudah berhasil saya hapus semua datanya secara permanen. Kita lihat di data guru. Berhasil sudah saya hapus. Jadi sekian dari saya untuk modul 8-nya. Terima kasih.